Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review episode 10 The Devil Judge. Mohon maaf ya bila ada salah kata istilah hukumnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Johan tersenyum melihat menara piramida kartu miliknya. Gaon datang ke ruangan Johan. Dia berterima kasih karena Johan telah menangkap Yongchun. Johan tidak menerima rasa terima kasih itu karena dia merasa menangkap Yongchun itu ibarat baru tiba di lantai 2 di piramidanya, dan dia ingin ke lantai 3. Gaon mengerti siapa yang dimaksud Johan di lantai 2, yaitu Menteri Cha. Gaon bertanya siapa orang di lantai 3 itu. Apa orang itu presiden? Johan tidak menjawab pasti. Johan lebih peduli memikirkan cara menghancurkan mereka sekaligus. Johan menanyakan hasil penyelidikan Gaon tentang Jukchang. Gaon memberitahu Johan kalau insiden kekerasan Jukchang ini mulai turun ke jalan saat presiden mulai menghasut pengikutnya melalui media sosial. Gaon pun memutar sebuah video yang dilakukan oleh presiden. Di situ, dia menunjukkan seorang editor video presiden yang dicurigai kalau dialah sumbernya dari postingan penghasutan. Johan pun mulai menargetkan Jukchang untuk menghentikan aksi jalanannya sebagai tentara presiden. Menteri Cha menanyakan kelanjutan penyelidikan Sun Ah ke asistennya. Asistennya meminta waktu karena kejadian yang sedang diselidiki itu sudah cukup lama berlalu. Asistennya juga menyampaikan keluhan tentang aksi jalanan anak muda sekarang. Menteri Cha meminta masalah itu tidak usah diikut campur. Dia ingin melihat sampai mana mereka melakukan aksi itu, sebab masyarakat pasti akan merasa bosan dan mulai melawan balik. Di saat itulah Menteri Cha akan muncul dan akan merusak citra presiden. Menteri Cha juga menanyakan perkembangan dari pengawasan Yongchun. Asistennya langsung gugup. Untungnya Menteri Cha tidak menyadari keanehannya. Sepertinya Menteri Cha ini juga mengincar uang Yongchun. Gaon menunjukkan video penganiayaan Jukchang ke Jinju. Gaon menanyakan pendapat Jinju tentang hal ini. Bagaimana kalau Jukchang ini diadili di persidangan? Jinju pun setuju dengan pendapat Gaon. Gaon menceritakan ke Johan kalau Jinju setuju Jukchang diadili. Tapi yang jadi masalah, bagaimana cara menangkap Jukchang? Karena Jukchang ini seperti dilindungi oleh presiden. Johan berkata kalau ada seorang polisi yang akan melakukannya. Gaon terkejut kalau orang yang dimaksud itu Sohyun. Dan dugaan Johan benar, karena sekarang Sohyun sangat marah ke Jukchang. Berkat postingan videonya itu, izin penggunaan pistolnya dicabut oleh kepolisian. Sohyun sangat ingin mencarinya, tapi si Jukchang ini terkesan bersembunyi setelah peristiwa itu. Elia yang melihat Gaon kebingungan melacak lokasi Jukchang menawarkan bantuannya. Awalnya, Gaon tidak yakin kalau Elia mampu melakukannya, tapi dugaannya salah saat Elia menunjukkan lokasi Jukchang. Gaon pun memberitahu Sohyun lokasi persembunyian Jukchang. Di kantor, Menteri Cha terus memikirkan kejanggalan kematian Pak Seo. Tiba-tiba, asistennya datang memberitahunya kalau yayasan telah memotong dana subsidi ke kehakiman. Mendengarnya, Menteri Cha langsung menemui Sun Ah. Dia tidak terima kalau dana subsidinya dipotong Sun Ah. Sun Ah beralasan kalau dia masih banyak yang harus diberi bantuan darinya. Menteri Cha tidak terima, dia mulai memprovokasi Sun Ah. Dia mempertanyakan kejanggalan kematian Pak Seo. Sun Ah langsung gugup dan bingung, tapi itu berhasil ditutupinya. Sun Ah balik mengancam kalau dia akan memotong dana bahan bakar Menteri Cha. Menteri Cha mulai memikirkan cara menyelidiki masa lalu Sun Ah. Dia ingin mencari info itu dimulai dari Johan. Gaon dan Sohyun datang ke lokasi yang diberikan oleh Elia. Berkat bantuan Elia, mereka berhasil masuk dan menemukan Jukchang di sana. Mereka ingin membawa Jukchang ke kantor polisi, tapi langsung dihadang segerombolan pria. Saat itu, Johan tiba-tiba datang membantu Gaon dan Sohyun. Mereka pun berhasil menangkap Jukchang kembali. Johan datang ke kantor kehakiman. Dia meminta Menteri Cha mengeluarkan surat penangkapan Jukchang bila ingin informasi tentang Sun Ah. Menteri Cha pun menyanggupinya.
Johan memberikan dokumen hasil otopsi Sun Ah, sama laporan kematian tidak wajar. Johan pun meminta persetujuan Pak Jo untuk mengadili Juk Chang. Awalnya Pak Jo ragu karena dia merasa kasus ini terlalu kecil untuk disiarkan. Tapi Johan meyakinkan kalau kasus ini mampu menyenangkan kepresidenan karena telah sesuai dengan keinginan presiden untuk memperkuat hukum dan ketertiban. Akhirnya, Pak Jo pun menyetujui usulan Johan. Presiden yang mendengar kalau Juk Chang akan diadili langsung mengadakan konferensi pers mengatakan kalau Johan tidak seharusnya mengadili seorang anak muda patriotik yang ingin membela negara, dan dia pun akan terus mengawasi jalannya persidangan. Di hari persidangan, Juk Chang tiba. Di depan pintu ruang sidang penuh dengan pendukung Juk Chang. Johan pun memulai persidangan dengan membaca tuntutan ke Juk Chang. Juk Chang menolak tuntutan hakim. Dia merasa tidak bisa diadili karena tindakannya ini termasuk patriotisme, bukan penghasutan. Gaon meminta izin untuk berbicara dengan Juk Chang. Di situ, Gaon menampilkan video para saksi. Juk Chang terkejut melihat masa lalunya dibongkar oleh Gaon. Para pengikutnya di media sosial yang melihat ini langsung berubah haluan menjadi memusuhi Juk Chang. Johan pun menjatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan penundaan eksekusi 5 tahun. Namun, untuk mengurangi resiko residivis lebih buruk, Juk Chang diharuskan memakai gelang kaki elektronik yang bisa diakses di aplikasi. Juga menjalani masa percobaan. Sun Ah yang mendengarnya sangat marah, dia merasa telah ditipu oleh Johan. Presiden juga sangat kesal. Dia menyesal telah mengangkat Johan jadi hakim. Di konferensi pers, Presiden menyatakan kalau kasus Juk Chang ini ialah aib nasional dan itu tidak boleh terjadi lagi, seperti meludahi wajah sendiri dan mencemari patriotik murni. Menteri Cha datang ke rumah Sun Ah. Dia terus mempertanyakan masa lalu Sun Ah. Mengapa semua orang di sekitarnya meninggal dunia, mulai dari ibu, ayah, dan juga Pak Seo. Sun Ah pura-pura tidak mengerti maksud Menteri Cha. Sun Ah mengancam kalau Menteri Cha tidak akan bisa jadi presiden. Menteri Cha malah menyindir Sun Ah untuk tahu kalau posisinya itu hanyalah sekedar pelayan. Sun Ah marah besar ke Johan. Dia sangat ingin membunuh Johan karena sudah berani membocorkan informasinya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di episode 11.